Jadi yang pertama, cara nelitinya adalah tadi ya, jangan semata-mata dengar testimoni dari ustadz. Karena kalau ustadz itu pasti ketemunya baik-baik saja, apalagi di masjid. Jadi maksudnya testimoni ustadz penting gitu ya. Dia rajin kajian, dia rajin ini, tapi jangan jadi pegangan utama. Ya karena ustadz tuh ketemu sama jamaah pasti baik-baik aja. Nggih ustadz, baik ustadz. Oh dia itu apa namanya sopan. Dia ini ya memang begitu dia sama ustadz gitu ya. Baik sama ustadz, maka ustadz kasih dia memang sopan anaknya, baik dan sebagainya. Seperti itu. Ya jadi bagaimana caranya? Caranya adalah kita cari bagaimana akhlak dia di keluarganya pertama kali. Jadi tanya keluarganya, lihat keluarganya. Keluarganya lihat dulu. Ini mohon maaf kalau keluarganya broken home, nah ini jadi pertimbangan. Jadi pertimbangannya. Jadi tapi jangan mengeneralisir ya. Dari keluarganya dulu. Kemudian yang kedua, akhlak seseorang itu kita lihat dari kita tanya. Jadi kita tanya tuh kepada orang yang pernah interaksi sama dia. Caranya adalah kita tanya kepada orang yang pernah tinggal sama dia dan melihat aktivitas dia dari pagi sampai malam. Itu kita tahu akhlaknya dia. Akhlak sebenarnya dia. Cari yang pernah tinggal sama dia dan melihat dia dari pagi sampai malam. Dari tidur sampai tidur lagi. 24 jam. Dalam hal ini misalnya teman satu kos, teman sebelah kamar. Kita bisa tanya dia bagaimana dia. Jangan-jangan dia rajin gini. Subuh ketiduran. Di kamar kebanyakan main game. Akhirnya banyak yang menyesal. Ternyata suami saya soleh jenggotan kecanduan game. Karena di kamar main game, lihat tanya temannya. Jadi kita cara meneliti akhlaknya itu adalah tanya kepada mereka yang pernah tinggal bareng dan melihat dia 24 jam. Itu cara meneliti akhlak. Tanya bagaimana dia. Kamu kan teman satu kamar, satu kosnya ya, sebelah kamar. Gimana kamu lihat selama dia ini? Di situ kelihatan akhlaknya 24 jam. Kalau cuma sekedar testimoni ustadz, ini bukan, mohon maaf ya, bukan meremehkan testimoni ustadz. Atau sekedar tanya pendapat jamaah di masjid, jawabannya begini semua. Baik, top, bagus semua begitu. Karena akhlak di masjid alhamdulillah begitu. Tapi ini kan beda kepentingan, yaitu untuk cari jodoh. Nah ketika memberikan testimoni jodoh, dan ini fikihnya, kalau kita ditanya untuk perihal jodoh, jelaskan baik buruknya. Dan ini bukan ghibah. Bukan ghibah nih. Jadi kalau ada orang ya, misalnya sedang ta'aruf, nanya sama kita bagaimana orang tersebut, kita jelaskan baik buruknya sebagaimana Nabi SAW. Dia jelaskan keburukan, sama begini dia begini, sama ini dia begini, sama ini kamu nikah sama ini aja. Dia jelaskan keburukannya. Amma Muawiyah dia miskin. Adapun Abu Jaham, fala yadau asawanatifi, dia suka pukul perempuan. Jangan nikah sama ini, kamu nikah sama ini aja deh. Nabi begitu, ceritakan keburukannya, ghibah. Jadi cara neliti apa? Kemudian cara neliti akhlaknya juga, tanya dengan teman kantor atau teman satu organisasi. Karena akhlaknya muncul ketika ngurus orang banyak. Itu akhlaknya kelihatan. Ketika dia di kantor, dikasih amanah. Ketika dia ngurus orang banyak, kelihatan mana yang dia emosian di kantor. Ketika dia ngurus sesuatu itu dia amanah. Dikit-dikit emosi, dikit-dikit lepas tangan, dikit-dikit lepas jawab, kelihatan. Tanya teman kantornya, gimana dia di kantor. Ketika dapat amanah, dapat jabatan, bagaimana? Tanya teman satu organisasinya, bagaimana dia bisa mengontrol jiwa, mengontrol emosi, tanya. Gitu cara teliti akhlaknya. Di situ tercermin. Jadi begitu caranya nanti untuk anak gadis kita, cara nelitinya begitu. Jangan cuma, mohon maaf ya, sekedar minta testimoni ustaz atau sekedar minta testimoni jamaah, semuanya bilang baik. Dan betapa banyak yang dulunya hanya berpatokan dengan testimoni ini saja kecewa akhirnya. Harusnya nanya. Teman satu kos, teman satu ini, tanya itu. Gimana dia? Kelihatan 20, sepandai-pandai dia menyembunyikan 24 jam, kelihatan di situ dia akhlaknya, semangatnya, beragamanya dan sebagainya. Teman dekatnya di kampus kalau bisa juga tanya. Teliti. Tugas kita sebagai bapak besok nelitinya begitu caranya.
Kalau di masjid ya agamanya ya, tapi akhlaknya ini nggak bisa kelihatan total di masjid. Tapi kelihatan katanya ulama dulu bilang ya jangan cari di masjid, lihat di pasar-pasar gimana akhlaknya dia di pasar, muamalahnya, kepercayaannya, amanahnya, begitu seperti itu. Ya, demikian mungkin ya cara ini. Sebenarnya ini ada pembahasan panjang, saya punya risalah khusus. Ya, risalah khusus cara meneliti akhlak seseorang. Ada risalah khusus saya tulis. Tapi karena waktunya singkat, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan.